Legenda Bukit Cinta Karanganyar. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan Karanganyar, terdapat sebuah bukit yang tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga karena kisah cinta yang tragis dan abadi yang terjadi di sana. Bukit tersebut awalnya hanyalah sebuah bukit biasa yang dipenuhi dengan pepohonan hijau dan bunga-bunga liar yang bermekaran. Namun, semuanya berubah ketika kisah cinta antara Raden Jaka dan Nyi Roro mulai terukir di sana. Raden Jaka adalah seorang pemuda tampan dan gagah yang berasal dari keluarga petani miskin. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Raden Jaka memiliki hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Di sisi lain, Nyi Roro adalah seorang gadis cantik jelita yang merupakan putri dari seorang bangsawan kaya di desa tersebut. Nyi Roro tumbuh dalam kemewahan dan segala sesuatu yang diinginkannya selalu terpenuhi. Namun, di balik semua itu, Nyi Roro merasa kesepian dan merindukan cinta sejati yang tulus dan murni. Suatu hari, ketika matahari bersinar cerah dan angin sepel-sepel berhembus lembut, Raden Jaka pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu terletak di sebuah bukit yang indah dengan pemandangan yang memukau. Di tengah hutan, Raden Jaka melihat seorang gadis cantik yang sedang berjalan-jalan menikmati keindahan alam. Gadis itu adalah Nyi Roro, putri dari seorang bangsawan kaya di desa tersebut. Raden Jaka merasa terpesona oleh kecantikan Nyi Roro. Ia tidak pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mendekati Nyi Roro dan menyapanya dengan sopan. Nyi Roro tersenyum manis dan membalas sapaan Raden Jaka. Mereka mulai berbicara dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka merasa nyaman satu sama lain dan seolah-olah sudah saling mengenal sejak lama. Pertemuan pertama mereka meninggalkan kesan mendalam di hati keduanya. Mereka merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka, meskipun mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak akan mudah diterima oleh masyarakat karena perbedaan status sosial. Namun, mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka hanya ingin menikmati momen indah bersama dan mengenal satu sama lain lebih dalam. Sejak pertemuan pertama itu, Raden Jaka dan Nyi Roro sering bertemu di hutan dan berbagi cerita. Mereka saling mengenal lebih dalam dan semakin jatuh cinta satu sama lain. Bukit tersebut menjadi tempat yang istimewa bagi mereka. Di sana, mereka bisa bebas mengungkapkan perasaan cinta mereka tanpa takut dihakimi oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, pertemuan-pertemuan rahasia antara Raden Jaka dan Nyi Roro semakin sering terjadi. Setiap kali mereka bertemu, hati mereka semakin terpaut satu sama lain. Di tengah hutan yang tenang dan damai, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Cinta mereka tumbuh dengan subur, seperti bunga-bunga liar yang bermekaran di sekitar bukit. Raden Jaka, dengan segala kesederhanaannya, selalu berhasil membuat Nyi Roro tersenyum. Ia sering membawa bunga liar yang dipetiknya dari hutan sebagai tanda cinta. Nyi Roro, dengan segala kecantikannya, selalu menyambut Raden Jaka dengan senyuman manis yang membuat hati pemuda itu berdebar-debar. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka, impian, dan harapan di masa depan. Di puncak bukit, mereka sering duduk bersama, menikmati pemandangan indah yang terbentang di depan mata. Dari sana, mereka bisa melihat desa kecil tempat mereka tinggal, dengan rumah-rumah yang tersebar di antara sawah-sawah hijau. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka ingin hidup bersama dan membangun keluarga yang bahagia. Namun, di balik kebahagiaan mereka, tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak akan mudah diterima oleh masyarakat karena perbedaan status sosial yang mencolok. Raden Jaka hanyalah seorang anak petani miskin, sementara Nyi Roro adalah putri seorang bangsawan kaya. Mereka tahu bahwa orang tua Nyi Roro tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Meskipun demikian, mereka tidak pernah menyerah.
Mereka percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Mereka berjanji untuk tetap setia satu sama lain, apapun yang terjadi. Bukit tersebut menjadi tempat mereka mengukuhkan janji sisa. Di sana, di bawah langit biru yang luas, mereka berjanji bahwa cinta mereka akan abadi dan tidak akan pernah pudar. Setiap kali mereka bertemu, mereka selalu merasa bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua. Mereka bisa melupakan segala rintangan dan halangan yang ada di depan mereka. Mereka menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta atau kekayaan. Cinta mereka tumbuh dengan kuat, seperti akar pohon yang menancap dalam di tanah. Meskipun angin kencang dan badai datang, cinta mereka tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Namun, cinta yang tumbuh di antara Raden Jaka dan Nyi Roro tidak berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai tercium oleh orang tua Nyi Roro. Mereka adalah keluarga bangsawan yang sangat menjaga martabat dan status sosial mereka. Ketika mengetahui bahwa putri mereka menjalin hubungan dengan seorang pemuda miskin, mereka merasa marah dan terhina. Orang tua Nyi Roro berusaha keras untuk memisahkan mereka. Mereka melarang Nyi Roro keluar rumah dan mengawasinya dengan ketat. Mereka juga mengancam akan menjodohkannya dengan seorang bangsawan kaya dari desa tetangga. Namun, cinta Nyi Roro kepada Raden Jaka begitu kuat sehingga ia tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Di sisi lain, Raden Jaka juga menghadapi tekanan dari masyarakat desa. Banyak yang menganggapnya tidak pantas untuk mencintai seorang putri bangsawan. Mereka mencemooh dan merendahkannya. Namun, Raden Jaka tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya. Untuk mempertahankan cinta mereka, Raden Jaka dan Nyi Roro sering bertemu secara sembunyi-sembunyi. Di sebuah bukit yang menjadi tempat perlindungan mereka dari segala rintangan dan halangan yang ada. Setiap kali mereka bertemu, mereka selalu berbicara tentang impian dan harapan mereka. Mereka berjanji untuk tetap setia satu sama lain, apapun yang terjadi. Mereka percaya bahwa cinta mereka akan mampu mengatasi segala rintangan yang ada di depan mereka. Namun, rintangan yang mereka hadapi semakin berat. Orang tua Nyi Roro semakin keras dalam usaha mereka untuk memisahkan mereka. Mereka bahkan mengirimkan orang-orang untuk mengawasi setiap gerak-gerik Nyi Roro. Raden Jaka dan Nyi Roro harus semakin berhati-hati dalam setiap pertemuan mereka. Malam itu, angin berhembus lembut membawa aroma bunga liar yang bermekaran di sekitar bukit. Raden Jaka dan Nyi Roro duduk berdua di puncak bukit, menikmati keindahan alam yang terbentang di depan mata mereka. Dari sana, mereka bisa melihat desa kecil tempat mereka tinggal, dengan rumah-rumah yang tersebar di antara sawah-sawah hijau. Cahaya bulan yang lembut menyinari wajah mereka, menambah keindahan malam itu. Raden Jaka memegang tangan Nyi Roro dengan lembut. Ia menatap mata gadis yang dicintainya dengan penuh kasih sayang. Nyi Roro, aku berjanji akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Cinta kita akan abadi dan tidak akan pernah pudar, kata Raden Jaka dengan suara yang penuh ketulusan. Nyi Roro tersenyum manis dan membalas tatapan Raden Jaka. Aku juga berjanji akan selalu setia padamu, Raden Jaka. Cinta kita akan selalu hidup di hati kita, meskipun kita harus menghadapi berbagai rintangan dan cobaan, jawab Nyi Roro dengan suara yang lembut. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka. Di puncak bukit tersebut, mereka merasa bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua. Mereka bisa melupakan segala rintangan dan halangan yang ada di depan mereka. Di sana, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta atau kekayaan. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu hari yang naas, ketika matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi jingga,
Orang tua Nyi Roro akhirnya mengetahui pertemuan rahasia mereka di bukit tersebut. Amarah mereka memuncak, merasa terhina karena putri mereka menjalin hubungan dengan seorang pemuda miskin. Mereka segera mengirimkan orang-orang untuk menangkap Raden Jaka dan Nyi Roro. Raden Jaka dan Nyi Roro yang sedang menikmati momen kebersamaan mereka di puncak bukit, tiba-tiba dikejutkan oleh suara langkah kaki yang mendekat. Mereka segera menyadari bahwa orang tua Nyi Roro telah mengetahui hubungan mereka. Dengan hati yang penuh kecemasan, mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang yang dikirim oleh orang tua Nyi Roro. Namun, dalam usaha melarikan diri, Raden Jaka yang sudah terluka parah karena serangan orang-orang, terjatuh dan tidak mampu lagi melanjutkan pelariannya. Nyi Roro yang melihat kekasihnya terluka, merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan air mata yang mengalir deras, ia memeluk Raden Jaka yang terbaring lemah di tanah. Raden Jaka, dengan sisa-sisa kekuatannya, menatap Nyi Roro dengan penuh kasih sayang. "Nyi Roro, aku mencintaimu. Cinta kita akan selalu hidup di hatiku, meskipun aku harus pergi," kata Raden Jaka dengan suara yang lemah. Nyi Roro menangis terseduh-seduh, merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Di puncak bukit tersebut, di bawah langit yang mulai gelap, Raden Jaka menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Nyi Roro. Nyi Roro merasa kehilangan separuh jiwanya. Ia merasa bahwa dunia ini telah runtuh dan tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa. Setelah kepergian Raden Jaka, Nyi Roro merasa dunia ini telah runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping, dan ia merasakan kesedihan yang mendalam. Namun setiap hari, dengan sisa kekuatannya, ia tetap pergi ke bukit tersebut untuk mengenang kekasihnya yang telah tiada. Bukit yang dulu menjadi tempat penuh kebahagiaan kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Di puncak bukit tersebut, Nyi Roro duduk sendirian, memandang jauh ke arah desa kecil tempat mereka tinggal. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar yang bermekaran di sekitar bukit. Namun, keindahan alam itu tidak mampu menghapus kesedihan yang menggelayuti hatinya. Ia merasa bahwa separuh jiwanya telah pergi bersama Raden Jaka. Setiap kali ia berada di bukit tersebut, Nyi Roro selalu teringat akan janji setia yang pernah mereka ucapkan. Ia teringat akan senyuman Raden Jaka, tatapan penuh kasih sayangnya, dan kata-kata lembut yang selalu membuat hatinya berdebar. Kenangan-kenangan indah itu kini hanya tinggal bayangan yang menghantui setiap langkahnya. Kesedihan yang mendalam membuat Nyi Roro jatuh sakit. Tubuhnya semakin lemah, dan ia tidak lagi memiliki semangat untuk menjalani hidup. Orang tua Nyi Roro merasa bersalah atas apa yang telah terjadi. Namun penyesalan mereka tidak mampu mengembalikan kebahagiaan putri mereka. Mereka hanya bisa melihat Nyi Roro yang semakin hari semakin merana. Di tengah kesedihannya, Nyi Roro selalu berdoa agar suatu hari nanti ia bisa bertemu kembali dengan Raden Jaka di alam yang berbeda. Ia percaya bahwa cinta sejati mereka akan selalu hidup, meskipun mereka telah terpisah oleh kematian. Bukit tersebut menjadi tempat di mana ia bisa merasakan kehadiran Raden Jaka, meskipun hanya dalam kenangan. Pada suatu malam yang tenang, di bawah cahaya bulan yang lembut, Nyi Roro menghembuskan nafas terakhirnya di puncak bukit tersebut. Ia meninggal dengan hati yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Di tempat yang sama dengan kekasihnya, ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Kisah cinta tragis Raden Jaka dan Nyi Roro menjadi legenda yang abadi di desa tersebut. Bukit tersebut kemudian dinamakan dengan Bukit Cinta, yang menjadi simbol cinta sejati yang tidak mengenal batas. Hingga kini, bukit tersebut masih menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh pasangan yang ingin mengenang kisah cinta mereka dan berjanji setia satu sama lain. Setelah kematian Raden Jaka dan Nyi Roro, penduduk desa mulai menyadari betapa kuatnya cinta sejati yang mereka miliki. Kisah mereka menyebar dari mulut ke mulut, menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi.
Bukit tersebut menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh pasangan yang ingin mengenang kisah cinta mereka dan berjanji setia satu sama lain. Di puncak bukit tersebut, terdapat sebuah batu besar yang diakini sebagai tempat di mana Raden Jaka dan Nyi Roro mengucapkan janji setia mereka. Batu itu menjadi simbol dari cinta sejati yang tidak mengenal batas. Banyak pasangan yang datang ke sana untuk mengukir nama mereka di batu tersebut, sebagai tanda bahwa cinta mereka juga akan abadi seperti cinta Raden Jaka dan Nyi Roro. Setiap tahun, desa tersebut mengadakan festival untuk mengenang kisah cinta Raden Jaka dan Nyi Roro. Festival ini diisi dengan berbagai acara, seperti pertunjukan seni, tarian, dan pementasan drama. Festival ini tidak hanya menjadi ajang untuk mengenang kisah cinta mereka, tetapi juga untuk mempererat hubungan antar warga desa. Demikianlah kisah legenda yang abadi tentang Raden Jaka dan Nyi Roro. Cinta mereka yang tulus dan murni harus berakhir dengan tragis, namun cinta mereka tetap abadi dan hidup di hati setiap orang yang mendengar kisah mereka. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.